Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yuyun Putri Wahyuni Patigu. Pada saat ini, kelompok kami, kelompok 5, akan menjelaskan mengenai perkembangan emosi pada peserta didik. Perkembangan emosi peserta didik. Emosi memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak, baik pada masa bayi, prasekolah, maupun pada tahap-tahap perkembangan selanjutnya, karena memiliki pengaruh terhadap perilaku anak. Setiap anak memiliki kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk dicintai, dihargai, merasa aman, merasa kompeten, dan kebutuhan untuk mengoptimalkan kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan materi tentang perkembangan emosi peserta didik. Emosi dapat dijadikan sumber penilaian diri dan sosial. Pengelolaan emosi oleh anak sangat mempengaruhi perlakuan orang dewasa terhadap anak, dan ini menjadi dasar bagi anak dalam menilai dirinya sendiri. Emosi dapat mewarnai pandangan anak terhadap kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarsi Amir. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Lala Wulandari. Yang saya jelaskan di sini tentang peranan emosi. Emosi memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak, baik pada masa bayi, prasekolah, maupun pada tahap-tahap perkembangan selanjutnya. Karena memiliki pengaruh terhadap perilaku anak, setiap anak memiliki kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk dicintai, dihargai, merasa aman, merasa kompeten, dan kebutuhan untuk mengoptimalkan kompetensi. Apabila kebutuhan emosi ini dapat dipenuhi, akan meningkatkan kemampuan anak dalam mengelola emosi, terutama yang bersifat negatif. Emosi dapat mempengaruhi penyelesaian pribadi sosial anak. Emosi di sini yang dimaksud mempunyai pengaruh. Pengaruh tersebut bisa berdampak positif. Dampak positif dari emosi mengetahui perasaan dan pikiran anak hanya dengan melihat mimik wajah, bahasa tubuh, suara, dan sebagainya. Dengan memahami bahasa tubuh ini, kita dapat memahami pikiran, ide, tingkah laku, serta perasaan anak. Emosi menyiapkan tubuh untuk melakukan tindakan. Emosi dapat mempengaruhi keseimbangan tubuh, terutama emosi yang muncul sangat kuat. Sebagai contoh, ketika marah. Seorang anak jika marah, apabila emosinya tidak dikontrol, maka itu akan mengakibatkan suatu tindakan. Selanjutnya, dampak negatif dari emosi adalah mengganggu keterampilan motorik serta mengganggu aktivitas mental. Emosi bukan hanya tentang kemarahan, tapi juga perasaan yang umum dirasakan saat mengalami atau melakukan sesuatu. Pola emosi pada anak meliputi rasa takut, malu, khawatir, cemas, marah, cemburu, duka cita, keingintahuan, dan kegembiraan. Pada anak sekolah dasar, emosi yang sering dirasakan adalah rasa takut, khawatir, marah, cemburu, merasa bersalah dan sedih, ingin tahu, gembira, cinta, dan kasih sayang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nina. Baiklah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Winarsi Amir. Faktor-faktor perkembangan emosi. Perkembangan emosi anak secara individu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal,
namun juga eksternal. Faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan emosi anak adalah keadaan anak secara individu. Perkembangan emosi anak secara individu dapat terpengaruh oleh adanya ketidaksempurnaan fisik atau kekurangan pada diri anak itu sendiri. Jika terjadi hal seperti ini, bukan tidak mungkin anak akan merasa rendah diri, mudah tersinggung, atau menarik diri dari lingkungannya. Anak akan merasa tidak nyaman dengan ketidaksempurnaan yang dimilikinya. Mereka akan cenderung menutup diri dari pergaulan teman sebaya yang juga akan mempengaruhi perkembangan sosial. Faktor kedua yang mempengaruhi perkembangan emosi anak adalah pengalaman belajar. Pengalaman akan menentukan reaksi potensial mana yang akan untuk marah. Pengalaman belajar yang menunjang perkembangan emosi antara lain belajar dengan coba-coba. Pada pengalaman belajar seperti ini, anak belajar dengan coba-coba untuk mengekspresikan emosinya dalam bentuk perilaku yang memberi pemuasan sedikit atau sama sekali tidak memberi kepuasan. Belajar dengan meniru. Dengan cara seperti ini, anak akan bereaksi dengan emosi dan metode yang sama dengan orang-orang yang diamati. Belajar dengan mempersamakan diri. Anak meniru reaksi emosional orang lain yang tergugah oleh rangsangan yang sama dengan rangsangan yang telah membangkitkan emosi orang yang ditiru. Di sini, anak hanya meniru orang yang dikagumi dan mempunyai ikatan emosional yang kuat dengannya. Belajar melalui pengondisian. Dengan metode ini, objek situasi yang mulanya gagal memancing reaksi emosional, kemudian berhasil dengan cara asosiasi. Pengondisian terjadi dengan mudah dan cepat pada awal kehidupan, karena anak kecil kurang mengenal betapa tidak rasionalnya reaksi mereka. Belajar dengan bimbingan dan pengawasan. Anak diajarkan cara bereaksi yang dapat diterima jika suatu emosi terangsang. Dengan pelatihan, anak dirangsang untuk bereaksi terhadap rangsangan yang biasanya membangkitkan emosi yang menyenangkan dan dicegah agar tidak bereaksi secara emosional terhadap rangsangan yang membangkitkan emosi yang tidak menyenangkan. Faktor ketiga adalah konflik-konflik dalam proses perkembangan. Kesimpulannya, dalam ilmu pendidikan perkembangan emosi merupakan suatu perubahan kualitas pada perasaan hati seseorang individu. Perkembangan emosi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu usia, temperamen, pengalaman, traumatik, jenis, kelamin, cara orang tua memperlakukan anaknya, kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta suasana lingkungan sosial. Baiklah, itulah materi dari kami. Sekian dan terima kasih.